Dahulu kala saat kerajaan Persia berdiri di atas gurun yang luas, Raja Syaram berkuasa dengan adiknya ialah Nizam yang jadi penasihatnya. Lalu sang raja dikaruniai dua anak laki-laki, namun di mata para dewa hal itu belumlah lengkap. Sehingga suatu hari saat di pasar, seorang anak bernama Bis tidak sengaja menghalangi jalan prajurit dan membuatnya terjatuh. Dan karena disiksa, Dastan seorang anak yatim piatu langsung menghentikan penyiksaan tersebut. Stay here. Namun Raja Syaram yang terkesan dengan keberanian Dastan dan tahu kalau dia adalah yatim piatu, akhirnya Dastan pun diadopsi olehnya sehingga membuatnya menjadi seorang pangeran. Prince of Persia. Lalu 15 tahun kemudian saat pasukan Persian akan menyerang kota Alamut yang diduga sudah melakukan pengkhianatan, Tus dan Garsif yang merupakan anak kandung raja ditemani oleh Nizam, mereka pun bingung mengapa adiknya yang bungsu ialah Dastan malah tidak ada di pasukan ini. Ya, ternyata Dastan di tempat lain sedang melakukan tarung bebas dengan jagoan di sana, di mana akhirnya dia pun dijemput untuk menghadiri rapat. Dan dalam rapat itu Dastan diberitahu kalau pihak Alamut sudah menjual senjata ke pihak musuh yang ketahuan oleh mata-mata kerajaan. Namun Dastan mengingatkan perintah ayah mereka yang harus ditaklukkan adalah kerajaan Koskan dan bukan menyerang Alamut. Namun bagi Nizam jika sudah menjual senjata ke pihak musuh sama saja sebagai bentuk pengkhianatan. Akhirnya Tus memutuskan untuk tetap menyerang Alamut, di mana Dastan dan Garsif bertikai karena ingin memimpin di barisan depan, sehingga Tus menenangkannya dengan cara memberitahu kalau katanya putri Alamut terkenal sangat cantik dan yang akan memimpin pasukan adalah Garsif. Dan ini dia Putri Tamina dari kerajaan Alamut dan dia diberitahu kalau pasukan Persian sudah mulai menyerang sehingga Tamina akan pergi ke kuil agung untuk berdoa di sana. Sedangkan di luar Dastan tidak mengikuti perintah Garsif yang hanya bisa menyerang terang-terangan dari depan, di mana Dastan pun akan menggunakan jalur samping untuk menyelinap ke dalam. Setelah di atas, Bis menjelaskan kalau ada dua gerbang yang bisa dimasuki, namun salah satunya sangat sulit sehingga Dastan akan mengambil jalan yang sulit itu. Rousing. Watch your back. Eastern gates open. Ya, Garsif bersama pasukannya membaca kode itu sehingga karena tahu kalau adiknya sudah di dalam, mereka pun langsung mengarahkan semua pasukan ke pintu itu.
Namun karena Dastan melihat kalau pasukan Alamut juga sedang menuju ke pintu itu, akhirnya dia mencoba melakukan sesuatu, sedangkan Tamina yang diberitahu kalau para Persian sudah menerobos pintu timur, dia pun menyuruh semua orang untuk pergi dari sini. Go now, everyone. Above all else, it must be kept safe. Out of the way! Ya, Dastan langsung mengambil belati aneh itu darinya, dan di saat yang bersamaan pasukan Persian berhasil masuk ke dalam kuil agung dan mengalahkan semua prajurit di sana. Hey, Gossip. Lalu Tamina pun mengelak dengan semua tuduhan mereka tentang penjualan senjata ke pihak musuh, karena di kerajaan ini tidak ada seorang pandai besi, sehingga Tamina menolak ajakan menikah dengan Tus yang membuatnya hampir dihabisi. Dan karena melihat belati itu ada bersama Dastan, tiba-tiba dia pun menarik kembali ucapannya. Setelah itu Tus menemui Dastan di bawah karena dia bergerak di luar rencana, tapi aksinya hari ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa, dan Nizam memberitahu kalau sang raja sedang kesini untuk menemui mereka semua. Namun bukannya mendapatkan penghargaan, Syahram malah memarahi mereka karena tindakannya ini di luar perintahnya, sehingga Syahram yang tahu kalau Tus sangat ingin menjadi raja, dia pun diberitahu kalau dia masih belum siap, di mana akhirnya Tus berjanji akan membuktikan kalau Alamut memang sudah berkhianat. Lalu Tus kembali menemui Dastan di luar untuk memberitahu selama dia pergi mencari petunjuk, jubah yang dianggap suci ini akan dihadiahkan kepada ayahnya. Dan karena Tamina lewat, Dastan pun menanyakan apakah Tus yakin akan menikahinya karena dia sudah punya banyak istri. Namun Tus sangat yakin karena pernikahan ini untuk mengikat putri tersebut agar tidak menjadi pengkhianat. Dan di atas saat acara perayaan kemenangan, akhirnya Sharman memanggil Dastan karena berkat dia, kemenangan Persian bisa diraih, dan juga dia memberikan wejangan kalau ikatan antara saudara adalah kunci yang harus mereka jaga, di mana Sharman tahu kalau anak yang dia adopsi di pasar itu kini sudah menjadi pria yang sangat hebat. I have a gift for you. Sehingga Dastan memberikan hadiah titipan dari kakaknya, ialah jubah untuk ibadah dari bangsa Alamut. Dan juga Putri Tamina dipersembahkan karena Tus ingin menyatukan rakyat mereka melalui pernikahan. Namun karena tahu kalau Tus sudah mempunyai banyak istri, Raja Sharman menyarankan kalau Dastan saja yang menikahinya. Tapi tiba-tiba Stand aside! Oh,
Ya, entah apa yang ada di dalam jubah itu sehingga Garsif yang panik, dia pun menuduh kalau Dastan adalah pelakunya yang membuat situasi pun jadi kacau. Come with me! Close the gate! And my horse! He stole my horse! Lalu berita pun sampai pada Tus yang masih berada di tempat lain sehingga Dastan yang masih syok dia pun ditenangkan oleh Tamina yang tiba-tiba ingin mengemuahnya dan ternyata ya, karena tidak sengaja memencet tombol di belati itu, Dastan tiba-tiba kembali ke waktu sebelumnya sehingga saat sudah terbeset, Dastan mencoba memencet tombol itu lagi. Dan saat kembali lagi, Dastan langsung menghentikan Tamina karena dia sudah tahu dan sadar kalau ternyata belati yang bisa mengembalikan waktu ini adalah alasan dari semua perintah Tus yang ingin menyerang kota Alamut sehingga dia bisa mengambil alih posisi raja dari ayahnya. Incredible. Sedangkan keesokan harinya di kerajaan akhirnya Tus diangkat menjadi raja di mana karena tahu kalau Dastan sudah berkhianat dia memerintahkan pasukannya untuk segera menemukannya dan di saat yang bersamaan Dastan akan menyelinap ke tempat ayahnya akan dimakamkan karena baginya hanya pamannya ialah Nizam yang bisa dia percaya untuk diceritakan semua hal ini. Lalu di tengah jalan Dastan ditertawakan Tamina karena dia mengisi belati itu dengan pasir biasa sehingga saat sadar kalau pasir itu ada di belahan gunungnya Dastan pun langsung mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Mount up. We can't be far behind him. Dan di sisi lain Garsif telah diutus untuk terus mencari jejak keberadaan Dastan yang dimana Dastan sudah sampai di lembah para budak. Welcome to the Valley of the Slaves, Your Highness. Lalu saat akan menuju semakin dalam, Tamina sempat mengeluh kalau dia kehausan yang tentunya tidak didengar oleh Dastan, namun I've silenced the princess. Yes, Dastan. I can hear you. dan beberapa jam kemudian saat sadar tiba-tiba Dastan dikelilingi oleh Amar dan pasukannya yang menguasai lembah ini sambil memberitahu tentang Sesok kalau dia adalah pelempar pisau yang sangat handal sehingga Amar meminta alasan Dastan mengapa dia bisa masuk ke wilayahnya. Lalu tidak jauh dari sana, tiba-tiba Tamina pun dikejar oleh pasukan berkuda yang dia tidak kenali. Ya, entah apa yang sudah disepakati Dastan sehingga mampu membuat Amar berpihak padanya dan Tamina pun akhirnya dibawa oleh mereka yang tentunya membuat Tamina terus mengoceh pada Dastan dan saat pasir itu diambil dia pun berjanji kalau belati ini akan dijaga dengan baik namun karena Amar ingin menunjukkan sesuatu padanya dia pun meminta Dastan untuk mengikutinya. Ternyata Amar memiliki arena balap burung unta yang selalu diadakan setiap Selasa dan Kamis dan dia juga berkata jujur kalau rumor mengerikan yang beredar selama ini adalah karangannya. Begitu juga dengan tengkorak di depan yang dia beli dari seorang dukun karena citra buruk itu sengaja dibangun agar menjauhkannya dari pajak dan kerajaan Persian. Namun saat bel berbunyi mereka semua pun tiba-tiba berlari.
Dan setiap jeda balapan selesai, ternyata Tamina dijadikan salah satu wanita seksi pengantar minuman yang tentunya membuat dia marah. Work out very well, young man. Tapi karena Amar sudah curiga karena Dastan mirip dengan pangeran Persian yang membunuh ayahnya, akhirnya... Ya, Dastan lupa kalau Seso adalah pelempar yang sangat handal, ditambah kalau Dastan tidak pintar berbohong. Namun karena belati itu terlihat oleh Tamina sedang diambil oleh Amar, akhirnya... What's the boy doing? Over here! Oh, I wouldn't do that if I were you. Oh, look at this. Third race, you hear me? Get off it, come on. Namun Tamina malah tidak ingin membuka gerbang itu sebelum belatinya diserahkan, tapi... Arjan! Next time, you... Setelah lolos, akhirnya Dastan berhasil menemukan rombongan kerajaan Persian yang akan memakamkan ayahnya, dan agar tidak ketahuan oleh penjaga, mereka pun akhirnya menyamar. Oh, yes, terribly. Dan sesampainya di dalam kota, Dastan tidak melihat kalau Tus berada di sini, di mana Dastan menduga kalau Tus sedang menunggu di tempat pasir itu berada, sehingga dia pun mencoba memberikan pesan pada Nizam. That's impossible. Difficult, not impossible. Setelah itu, akhirnya Nizam bertemu dengan Dastan dan dia diajak ke dalam ruangan kosong, di mana Dastan meyakinkan kalau dia bukanlah yang membunuh ayahnya karena jubah itu dititipkan oleh kakaknya, dan penyerangan pada Alamut bukanlah karena senjata, melainkan Tus ingin naik tahta, yang akhirnya sekarang dia baru mencari senjata ajaib berupa belati, sehingga saat diberikan pada Nizam, ternyata belati itu sudah ditukar oleh Tamina. Namun saat ditanya mengapa tangannya terbakar, Nizam hanya menjawab kalau ini akibat dari membuka jubah itu dari ayahnya, yang membuat Dastan pun jadi berpikir, namun ternyata Nizam di sana tidak sendirian. Wait, Dastan! Ya, Garsif berhasil menemukannya sehingga Dastan terus diburu olehnya. Where is he? Hey. Lalu Dastan mencoba meyakinkannya, namun karena Garsif tidak percaya, Dastan pun terpaksa menghadapinya.
Setelah itu Nizam melaporkan pada Tus kalau Dastan sudah mencoba menyerangnya diam-diam yang membuat Tus berpikir kalau Dastan menginginkan tahta juga sehingga Nizam menyarankan untuk menghabisi Dastan saja yang tentunya hal itu ditolak karena bagaimanapun Tus ingin agar Dastan diadili di depan publik. Sehingga keesokan harinya Nizam datang ke kastil Hasanshin ialah pembunuh bayaran yang terkenal sangat mematikan. Di sana Nizam memberikan tugas kepada ketua Hasanshin untuk menghabisi Dastan sehingga dia pun memberitahu dengan ilmu penglihatannya Dastan akan ditemukan dengan sangat cepat. Dan di tempat lain Dastan berhasil menemukan Tamina lagi walau dia diikuti oleh pasukan Persian. Akhirnya karena kesal dengan kebohongan Tamina, Dastan memberitahu kalau Nizamlah yang sudah menaruh racun di jubah itu sehingga jika belati ini ingin dikembalikan, Tamina pun harus mengatakan semuanya. Tapi karena tiba-tiba ada badai pasir, mereka pun akhirnya membuat tenda untuk berlindung di mana Tamina menceritakan kalau zaman dahulu Dewa Pasir yang murka sudah ditenangkan oleh seorang gadis yang berhati murni sehingga semua pasir itu dimasukkan ke dalam jam pasir dan belati itu digunakan untuk menyelamatkan dunia karena dapat menembus jam pasir itu dan melakukan hal terlarang ialah mengubah waktu sesukanya. Sehingga Dastan ingat kalau ayahnya selalu bercerita tentang waktu dulu pernah menyelamatkan Nizam dari seekor singa yang membuatnya menjadi raja, sehingga sepertinya Nizam ingin kembali ke masa itu untuk membatalkan perbuatan ayahnya agar dia bisa menjadi raja. Namun karena badai pasir di luar sudah berhenti, akhirnya mereka pun keluar. Dan karena cerita barusan, Tamina pun mengkhawatirkan jika jam pasir itu dihancurkan, maka Dewa Pasir akan keluar dan kembali murka, di mana untuk mencegahnya Dastan diminta agar mengembalikan belati itu di sebuah kuil dekat Alamut yang tentunya dia pun setuju dengan rencananya. Tapi karena hari akan malam, mereka pun berencana untuk bermalam di tempat itu dan saat sedang minum, tiba-tiba ya, ternyata Amar bersama pasukannya sudah melacak mereka selama 1 minggu karena kerusuhan yang dibuat Dastan waktu itu. Mereka jadi kehilangan banyak burung unta dan hanya tinggal tersisa 1. Lalu untuk mengganti kerugiannya, Dastan akan diserahkan kepada kakaknya dengan bayaran yang mahal. Dan di malam harinya saat semua orang beristirahat, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh bergerak di bawah tanah. Ya, ternyata itu adalah ulah dari Hasanshin di mana Dastan meminta ikatannya dilepaskan sebelum banyak sekali berjatuhan korban sehingga lalu keesokan harinya mereka pun sampai di tempat pelindungan untuk menyembunyikan belati itu, tapi warga di sana malah ditemukan tidak bernyawa dan dicurigai ulah Hasanshin, dan saat Tamina mengecek kepala suku ternyata sudah tidak bernyawa juga. Ya, Garsif bersama pasukannya berhasil menemukan Dastan dan saat dia melihat kalau semua warga di sini mati, Dastan pun memberitahu kalau itu adalah ulah Hasanshin yang diperintahkan Nizam untuk membunuhnya agar tidak diadili di depan publik, di mana Garsif pun langsung menyuruh keluar prajuritnya. Akhirnya setelah didengarkan, Dastan memberitahu kalau Nizam memang merancang ini karena takut kalau Dastan diadili secara publik, maka semuanya akan terungkap sehingga saat Garsif sudah percaya tiba-tiba di luar pun terdengar suara.
Ya, ternyata itu adalah para Han Sansin yang sudah menunggu mereka sehingga pertarungan pun terjadi. Protect the dagger! Lalu di dalam guha, Dastan menghentikan Tamina karena tahu kalau dia mengembalikan belati itu, maka nyawanya akan terenggut sehingga... Tamina! Enough! Out! Ya, ternyata Garsif masih sadar namun dalam keadaan sekarat sehingga dia pun meminta maaf dan menyuruhnya untuk menyelamatkan kerajaan. Lalu Tamina memberitahu kalau belati itu juga sudah hilang. Lalu setelah memakamkan kakaknya, Dastan memberitahu pada Sesok kalau dia akan pergi ke Alamut untuk menghentikan Nizam dan meyakinkan Tus, sehingga Amar yang tidak peduli dia pun terpaksa ikut karena Sesok juga ikut ke sana. Di sana Tamina menyampaikan informasi dari orang dalam kalau pasukan Persian sudah menerobos ke terowongan tempat jam pasir itu, sedangkan belatinya disimpan oleh Nizam di kuil agung dan dijaga oleh penembak jitu yang membuat Seso pun tertantang sehingga setelah melumpuhkan penjaga di bawah, Seso pun langsung naik ke atas. Lalu saat Nizam ke sana, dia pun sangat kesal sehingga memerintahkan semua prajurit untuk memburu Dastan. Ya, ternyata itu adalah Amar yang jadi pengalihan, sedangkan Dastan langsung menyelinap ke dalam istana untuk menemui kakaknya. Wait outside the chamber. We are brothers, are we not? Dan setelah prajuritnya diusir, Dastan langsung memberitahu semuanya kalau yang Nizam incar adalah pasir waktu di bawah kota Alamut, dan sebagai bukti, Tus diminta untuk menekan tombol ini agar dia paham kalau omongannya bukanlah hayalan sehingga... We'll see. Ya, akhirnya Tus mengerti dengan semua perkataan Dastan dan dia juga sadar kalau saudaranya sudah dikambing hitamkan oleh Nizam. Namun karena si botak itu datang, akhirnya... Namun sebelum dihabisi, Nizam langsung memakinya sambil mengambil belati itu, dan saat sudah puas dia pun langsung pergi ke tempat jam pasir itu.
Dan saat melihat kalau Han Sansin itu adalah pendeta dari kuil Alamut, Tamina pun jadi sadar mengapa Nizam bisa tahu detail tentang jam pasir itu, sehingga karena tidak ingin terlambat mereka pun langsung menyusulnya. That will lead us down to the Sandglass Chamber. Sesampainya di depan pintu jam pasir, Dastan diminta untuk mengikuti langkah kakinya karena jika menginjak yang lain maka jebakan di sini akan aktif. Run, Dastan! Run! Ya, anehnya Dastan malah sampai lebih dulu di depan jam pasir itu, tapi... Nizam! Lalu saat Nizam diperingatkan jika merubah waktu yang sudah terlalu lama akan melepaskan Dewa Pasir, namun karena tidak peduli dia pun menendangnya dan Tamina yang mencoba mencegahnya, akhirnya dia pun dijatuhkan. Dan karena tidak ingin menjadi beban, Tamina pun meminta agar Dastan melepaskan genggamannya dan dia berharap kalau di kehidupan selanjutnya mereka bisa bersama. Ya, Dastan malah kembali ke waktu saat beres penyerangan Alamut sehingga dia pun buru-buru pergi ke depan istana. Brave soldiers of Persia! Dan Dastan mengumumkan kalau mereka semua sudah salah dengan menyerang kota ini karena faktanya di sini tidak ada pandai besi dan perang ini memang sudah dirancang oleh Nizam. Namun karena tidak ingin kalah, Nizam membalas omongannya sehingga mereka berdua sibuk meyakinkan semua orang. Dan saat mereka meyakinkan Tus yang membuatnya bingung, akhirnya Tus memerintahkan untuk memburu mata-mata yang sudah melaporkan semua ini. Tapi... Setelah itu Tus menemui Putri Tamina dan meminta maaf karena sudah salah dengan menyerang kota ini, dan agar persahabatan di antara kerajaan mereka lebih kuat, Tus menawarkan pernikahan bukan dengan dirinya melainkan dengan Dastan karena baginya dia adalah pangeran sejati. Sehingga Dastan langsung mengembalikan belati itu yang tentunya membuat Tamina kaget dan bertanya-tanya padanya, di mana Dastan hanya bisa memberitahu kalau mereka berdua sudah kenal lebih dari itu dan cerita pun tamat.